Halo Elevators, hari ini saya mengajak Elevators ke suatu tempat yang tidak sembarangan orang bisa masuk. Dan di tempat inilah dilaksanakan pelayanan yang strategis untuk transportasi udara. Aviation Special Edition mengajak Elevators ke Elevators. Sekarang saya sedang berada di satu tempat yang saya tidak boleh bicara keras-keras karena banyak orang bekerja di sini dan tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk melihat apa yang terjadi di sini. Saya sekarang sedang berada di Control Tower Airnav Bandara Soekarno-Hatta. Jarang-jarang yang bisa melihat ke sini. Nanti kita lihat fungsi Control Tower itu apa, proses-proses apa yang terjadi di sini, dan tentunya Elevators juga bisa mengintip cara kerja petugas airnav di Control Tower. Yuk. Elevators, saya masih bersama Pak Endaryono, GM Airnav Jakarta. Kami saat ini berada di Control Tower Bandara Soekarno-Hatta. Mari kita lihat apa saja fungsi dan proses-proses yang terjadi di Control Tower navigasi udara ini. Pak Endaryono, terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan pada Elevators untuk kita mengintip Control Tower yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih fungsi Control Tower ini, kemudian proses-prosesnya apa saja untuk menjamin kelancaran dan keselamatan penerbangan. Baik, Mas Alvin, teman-teman aviator, ya, kita sekarang berada di Menara Kontrol Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Control Tower di sini luar biasa ya, sangat tinggi. Ketinggiannya berapa meter? Ketinggiannya kurang lebih 64 meter. 64 meter. Jadi secara utama bahwa pelayanan di tower ini yaitu pelayanan pesawat yang akan berangkat ya menuju suatu bandara tujuan dan pesawat yang datang dari bandara keberangkatan. Jadi unit tower ini memisahkan pesawat yang berangkat dan pesawat yang datang, yang take off maupun yang landing. Elevators perlu tahu juga bagaimana sih ngatur antrean pesawat mana yang berangkat duluan atau pesawat mana yang mendarat duluan. Bisa nggak pesawat yang di belakang minta didahulukan mendarat gitu? Jadi kalau di pelayanan navigasi penerbangan itu first come first serve. Jadi kita nggak bisa melakukan pesawat yang di belakang sehingga untuk melakukan penerbangan duluan, kecuali untuk pergerakan VVIP movement, pergerakan untuk pesawat kepresidenan, itu kita atur. Jadi memang di situ akan kita notif kepada operator penerbangan namanya nonton, sehingga memang itu memberi prioritas. Tetapi ketika ini penerbangan niaga berjadwal atau komersial biasa, itu first come first serve. Artinya pesawat yang kontak duluan, yang pertama kali minta pelayanan, itulah yang kita prioritaskan untuk nomor 1, kedua, dan seterusnya. Nah, bagaimana pengaturan pesawat yang mendarat, kemudian yang berangkat, itu siapa duluan? Nah, itu sebenarnya di IPC itu untuk tower control ada standar operating procedure. Jadi berapa sih jarak aman pesawat setelah mendarat, kemudian pesawat yang mau berangkat bisa melakukan take off atau melakukan keberangkatan, atau sebaliknya pesawat yang berangkat kemudian di belakangnya itu yang akan mendarat, itu berapa sih jaraknya? Nah, itu diatur dalam standar operating procedure. Jadi mengikuti ketentuan saja yang. Jadi nggak bisa motong antrean gitu, nggak bisa Pak ya? Itu kita perlu diketahui, nggak bisa motong antrean ya. Untuk kelancaran dan untuk safety, untuk keselamatan penerbangan. Demikian Mas. Iya, baik. Terima kasih Pak Endaryono. Jadi Elevators itu tadi penjelasan singkat tentang fungsi dan proses-proses yang terjadi di tower. Selanjutnya nanti kita lihat bagiannya masing-masing ya. Ada delivery, ada ground movement, dan ada tower. Nanti kita lihat sambil jalan. Oke, yuk. Pak Endaryono, ini
ini kita sambil melihat fungsi-fungsinya ya. Yang meja pertama ini apa Pak fungsinya? Baik, Mas Alvin, saya tunjukkan fungsi dari unit ETC, unit delivery. Unit delivery ini adalah memberikan informasi kepada pesawat yang akan berangkat terkait dengan rute penerbangannya, ketinggian jelajahnya, kemudian untuk rute untuk seksi standar instrumen departure. Jadi ketentuan itu disampaikan kepada penerbang. Ya. Termasuk squawk number juga Dan di sini. squawk number disampaikan. Jadi setelah penumpang itu boarding, close door, kemudian pesawat minta clearance. Ini diberikan oleh unit ETC delivery. Nah inilah seperti itu formatnya, mungkin ratusan penerbangan yang akan berangkat. Listnya sudah ada, list untuk departure. Ini listnya berdasarkan flight plan yang diajukan. Berdasarkan flight plan yang diajukan. Jadi time-nya menyesuaikan dengan time yang diajukan. I see. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang delay, itu bagaimana Pak? Ya, nanti dari pesawat itu akan menyampaikan pilotnya kepada ATC delivery. Unit delivery ini disampaikan bahwa nanti pesawatnya akan delay, disampaikan untuk berangkat jam berapa. Oh, jadi kemudian akan diatur Ya, lagi. akan Ya? diatur kembali gitu sesuai dengan permintaan berikutnya. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, nah sekarang dari delivery kita menuju ke unit kedua. Iya. Unit kedua ini yang ground control Pak. Ground control. Fungsinya bagaimana Pak ground control ini? Jadi setelah pesawat itu minta ATC clearance di unit delivery, kemudian dikontakkan kepada unit ground control. Ground control ini mengatur pesawat yang akan seksi untuk berangkat melalui runway landasan pacu. Ada juga pesawat yang mau setelah mendarat kemudian mau masuk ke terminal, ke apron, itu juga melalui ground control. Nah itu ada layoutnya seperti itu. Jadi layout itu kita punya layout secara virtual, secara visual kita bisa melihat karena kita lengkapi dengan ground radar, surface movement radar. Jadi pesawat di darat akan kelihatan oleh unit ground control, dan ini pengaturannya untuk memberikan kelancaran untuk pelayanan di darat, pergerakan di darat. Jadi ini real time Pak ya, semuanya pergerakan real time terpantau dari sini ya. Iya betul, jadi terpantau semuanya terlihat. Termasuk kendaraan-kendaraan lain selain pesawat, ya, kendaraan-kendaraan untuk ground support. Oh, ground support itu terlihat juga ya. Kendaraan-kendaraan support, kendaraan-kendaraan lain yang di bandara ini untuk misalnya catering service, untuk terlihat semua ya. terlihat kendaraan untuk pemadam PKPPK, pemadam firefighting ya, itu juga kita berikan transponder, semua terlihat. Gitu. Hebat nih. Ini unit tower control ya. Jadi setelah tadi kita sampaikan masalah unit delivery, unit ATC ground control, kemudian ini unit ATC untuk tower control. Tower control ini fungsinya adalah memberikan separasi antar pesawat yang akan berangkat ya, yang di taxiway menuju landasan, kemudian pesawat yang akan mendarat. Jadi pesawat yang di final ya, final di ujung landasan akan mendarat, itu diberikan separasi. Setelah yang di final mendarat ya, kemudian yang di holding point atau di ujung landasan itu memasuki runway untuk melaksanakan untuk take off, pergerakan untuk take off dan seterusnya. Jadi seperti itu, menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran di darat untuk pergerakan take off dan landing. Jadi tadi mulai dari delivery, ground, dan tower. Tower control. Dan semuanya ini dibantu dengan infrastruktur Pak ya. Infrastruktur termasuk infrastruktur cuaca juga ya, yang informasinya dari BMKG Pak ya. Dari BMKG. Jadi semua unit ATC tadi yang kita sampaikan itu tadi ada alat bantu fasilitas, sekalipun tower ini adalah visual control, melihat langsung ke lapangan, ke area maneuvering area, taxiway, runway maupun vicinity of aerodrome dari seputar bandara, tetapi juga dibantu dengan alat visual dari surface movement radar atau ICAN GPS juga terlihat gitu. Informasi cuacanya juga
diberikan melalui BMKG, lembaga BMKG menyampaikan secara teratur 1 jam interval ya. Pak, kalau display ini isinya apa, Pak? Ya. Ini dari BMKG kelihatannya. Ya. Pak, kalau display ini kelihatannya ada meter ya. Meter itu kan cuaca, Pak ya. Ya. Itu isinya apa saja, Pak? Ya. Jadi meter ini adalah informasi atau laporan yang disampaikan BMKG secara berkala setiap 1 jam itu disampaikan. Nah ini namanya informasi meter. Isinya apa sih di dalam meter? Jadi di situ ada informasi terkait dengan kecepatan angin, arah angin. Kemudian di situ ada visibility. Visibility itu jarak pandang ya dari pesawat ke bandara atau ke runway. Nah itu visibility ya disampaikan. Kemudian di situ juga ada kondisi cuaca saat itu, present weather. Apakah nil itu artinya memang cloud visibility oke, misalnya gitu. Jadi tidak ada awan terlihat sehingga kelihatan langit biru. Tapi kalau ada awan bisa kan disampaikan berapa ketinggian awan, berapa jaraknya gitu. Kemudian ada CB atau tidak? Ada CB atau tidak, ada jenisnya, ada awan rendah, awan menengah, ada scatter, ada Charlie Bravo, jumlahnya berapa. Misalnya kalau kondisinya penuh dilapisi awan 8/8 berarti overcast penuh. Nah, kalau misalnya 2 okas itu 2/8. Jadi dari seluruh yang kita lihat hanya sepertiganya dan seterusnya itu seperti itu. Terus kemudian ada informasi temperature dan dew point. Temperature itu untuk apa sih dia? Temperature itu kalau di bandara di runway ya, dan dew point itu untuk kepentingan pesawat yang start engine kemudian untuk berangkat, untuk kemampuan pesawat itu menggunakan landasan dengan performanya. Jadi dia sangat butuh sekali dengan temperatur start engine dengan temperatur sekian, jumlahnya berapa. Nah itu mempengaruhi performa pesawat. Kemudian di situ dew point, terus ada aerodrome pressure, ketinggian tekanan udara dengan permukaan di aerodrome. Karena kalau di sekitar aerodrome itu pressure dengan permukaan aerodrome. Kalau yang di en route itu dengan ningginya laut saya. Nah kemudian di situ ada catatan juga no significant report. Jadi remarknya di situ apa? Kalau misalnya no significant report ya di situ disampaikan. Kalau memang ada nanti disampaikan. Misalnya awan apa dari south to sea ke south east atau seperti apa. Nah ini meter yang setiap berkala gitu dalam 1 jam itu akan selalu ada update, Pak. Iya, selalu ada meter. Nah nanti kalau misalnya dalam kurun waktu tersebut ada perubahan yang tiba-tiba, itu nanti ada signifikan report ya, sigmat ya. Jadi informasinya itu kapan saja akan disampaikan dan itu bisa ditampilkan dan ATC akan menyampaikan kepada pilot. Nah ini fungsi-fungsi yang kita dapatkan informasi dari BMKG. Terima kasih. Ya. Bagaimana Airnav membantu pilot itu untuk pergerakan? Ya, jadi secara pengaturan itu sebenarnya